Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil. Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, seorang penulis bernama Markus Marlon di dalam bukunya Tuhan Mencintaimu pernah berujar sebuah kisah. Saat itu ia menaiki pesawat pergi ke suatu tempat. Ia duduk di samping seorang bapak, dan sepanjang perjalanan mereka berdua mengobrol, tertawa dan saling bertukar cerita. Tak terasa mereka sudah sampai. Namun di saat hendak keluar dari pesawat, si bapak ini mengucapkan terima kasih kepadanya. "Sekarang saya plong, saya menjadi lega," katanya. Berbagi kisah dapat membuat hati kita lega. Mungkin kita juga sering mengalaminya. Berbicara dan berbahasa bukan hanya sekedar alat berkomunikasi, namun lebih dalam lagi membuat kita bertahan hidup. Berbicara dan membagikan perasaan bagaimanapun bentuknya dapat membuat kita memperoleh kekuatan baru, membuat kita menyadari bahwa kita tidak sedang seorang diri. Terlebih lagi jika kita terus menjalin komunikasi dengan Allah. Sebagaimana pemazmur melakukannya di dalam Mazmur 42, ia bertutur tentang keluh kesahnya kepada Allah. Dalam ayat 2-4 berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila manakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?" Sungguh pemazmur tertekan berat. Orang-orang fasik sekelilingnya mengejeknya dan mempertanyakan, "Di mana Allahmu?" Ia menangis siang dan malam karena tekanan-tekanan hidup yang menghimpitnya. Tak jarang ia mempertanyakan mengapa Allah terkesan meninggalkannya. Itulah yang menjadi isi hati dan pergumulan pemazmur. Namun, saat pemazmur mengalami kesesakan itulah, pemazmur datang kepada Allah. Ia mengutarakan apa yang menjadi keluh kesahnya kepada Allah. Sampai akhirnya ia beroleh ketenangan dan berkata di dalam ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Bapak Ibu Saudara, mari di dalam segala kesesakan kita datang kepada Allah dengan penuh kerinduan. Layaknya rusa yang haus yang merindukan air. Marilah kita meminta kelegaan hanya kepada Sang Sumber kehidupan itu. Dan mari percaya Allah selalu mendengarkan kita. Jangan pernah berhenti berpaut kepadanya. Dan mari kita juga menghayati bahwa Allah bisa memakai kita juga untuk saling menguatkan, saling mendengarkan cerita, saling menjaga kehidupan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah segala keluh kesah dan tekanan hidup yang kami rasakan, ajarlah kami untuk selalu berpaut padamu, selalu menjaga relasi kami dengan Engkau, dan ajarlah kami juga untuk bertolong-tolongan, bersama-sama membagi beban ini, supaya kami bukan hanya mampu bertahan hidup, tetapi kami juga menjaga kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.